teruji berdasarkan Rule of Five Lipinski ya. Rule of Five Lipinski ini adalah terdiri atas bahwasanya obat bisa diprediksikan dapat diserap dengan baik melalui GIT apabila molecular weight-nya kurang dari 500 ya. Kemudian log P kurang dari 5 ya. Kemudian ini adalah hidrogen beraseptor kurang dari 10, hidrogen bond donor itu kurang dari 5 ya. Jadi kita bisa tahu bahwasanya ada donor, ini adalah aseptor ya. Yang ini kalau donor adalah ada atom high-nya ya. Kemudian di sini juga ada total surface area-nya kurang dari 140 Armstrong. Biasanya TPSA ini ya, salah satu parameter kepolarannya. Kalau sangat polar dia tidak akan dapat diserap dengan baik. Atau biasanya diganti dengan molar reflectivity antara 120 sampai 140 ya. Nah, kalau ini adalah RB, ini kurang dari 10, ini seperti aseptor hidrogen bond ya. Jadi adalah jumlahnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, ada yang OO ini ya, ada 10 di sini kurang dari 10 kalau ini hanya 8 ya. Sebenarnya ini hampir sama. Ini adalah rule of Lipinski sehingga kalau kita lihat doxorubicin ada nggak sediaan dalam bentuk injeksi? Ya, ada karena dia sangat polar. Kita bisa melihat kepolarannya seperti apa. Hidrogen bondnya 7, kemudian hidrogen asetor 12, ini MR-nya adalah 534, kemudian log P-nya adalah negatif 1,7, makanya setidaknya injeksi. Doxo tidak ditemui dalam bentuk tablet karena susah untuk bioavailabilitasnya sangat rendah kalau misalnya diberikan secara per oral. Oke, itu adalah salah satu fungsi. Ya, nanti kita bagaimana memprediksikan berdasarkan Rule of Five Lipinski menggunakan aplikasi ya. Jadi kita bisa melihat contohnya seperti ini ya. Dan neomycin ini kan tidak ada setiap tablet karena apa? MR-nya sudah besar, hidrogen aseptornya lebih dari 5, lebih dari 10, kemudian kita juga bisa melihat total surface area-nya lebih tinggi juga, maka alasan-alasan inilah yang menyebabkan misalnya neomycin, gentamicin ini tidak ada dalam bentuk tablet, adanya dalam bentuk injeksi ya. Nah, kita akan memprediksikan. Cara memprediksikan sama, kita kemarin sudah pertemuan kemarin absorpsi berdasarkan PKJSM sama Swiss Atme. Sekarang kita menggunakan, saya ulas sedikit menggunakan apa? Aplikasi SCF Bio ya. Nah, misalnya kita punya senyawa yang kemarin adalah kita pakai adalah senyawa ini. Gimana sih prediksi absorpsi senyawa ini? Maka kalau kita menggunakan aplikasi ya Rule of Five ini ya, SFF Bio itu harus dalam bentuk format PDB atau mol ya. Di sini nanti kita submit ya dalam bentuk PDB ya. Oke, nanti pilih filenya seperti apa. Oke, dari sini opsinya bisa PDB, mol, mol2 atau apa namanya dalam bentuk SDF, SMI dan lain-lainnya. Nah, kalau di sini opsi kedua adalah draw chemical structure ya. Tapi saya jarang menggunakan draw chemical structure di sini karena terlink lagi dan masuk dan terlala terilili. Biasanya saya cukup dengan ChemDraw ya. Kemudian kita copy ini ya. Copy dalam bentuk 3D-nya. Kita copy dalam bentuk 3 dimensinya ya. Kita masukkan ini di sini ya, copy paste. Ya. Nah, di sini biasanya saya akan sekalian memperbaiki energi yang paling terendahnya ya.
sekalian disimpan dalam bentuk PDB. Biasakan seperti itu karena biasanya untuk proses pendockingan dan lain-lainnya kita perlu dalam bentuk energi yang paling rendahnya ya. Nah, kita pakai MMFF94 ya. Kemudian kita lakukan perform MMFF94 minimization ya. Oke. Dia akan bergerak sedikit. Ya, sedikit bergerak untuk menyesuaikan energi yang paling rendahnya dari struktur ini berapa, nanti akan keluar di sini ya, yaitu 26,6857 kical per mol. Nah, kemudian dari sini kita bisa file save as ya, misalnya ini adalah senyawa A. Kita simpan aja misalnya di desktop ya. Nah, saya A. Ya ini bisa dalam bentuk mol atau tadi mintanya biasanya PDB ya. Oke, kalau tadi kan ini kan PDB ya, protein data bank. Kita lihat ini ya, protein data bank. Oke, sip. Nanti saat kita akan gunakan, maka di sini langsung input ya. Kita input, tadi kita save as di desktop. Oke, ingat saya di desktop ya, ini open. Setelah itu kita submit ya, pilih pH dalam pH 7, ini bisa dipilih rentang pH-nya ya. Nanti akan keluar hasilnya. Prediksi-prediksinya ya. Oke, ini adalah MR-nya ya, kemudian adalah hidrogen bond donor, aseptornya ada 2, kemudian log P-nya adalah 2,068, molar reflectivity adalah 5,9. Dari sini ya kita bisa mengatakan ini masih bisa diserap melalui GIT. Karena apa? Tidak melebihi hidrogen bond donor ya. Kemudian tidak melebihi 10 bond aseptornya ya. Maaf, tidak lebih dari 5, tidak lebih dari 10. Kemudian log P-nya kurang dari 5. Molar reactivity-nya adalah antara 40 sampai 130. Di sini termasuk masih masuk ya 59,92. Nah, itu adalah salah satu cara kita ingin mengetahui rule of five di Lipinski-nya seperti apa ya. Jadi prediksi absorpsi menggunakan rule of five sudah saya bahas di sini ya. Jadi kalau di sini suruh di gambarlah dalam ChemDraw atau Marvin ya, copy as save as untuk kalau misalnya ingat aplikasi Swiss Atma sama PKCSM itu menggunakan format Smile. Kalau format yang lain SCF Bio itu formatnya dalam teluk PDB ini ya. Jadi harus dalam bentuk disimpan dulu ya, dalam bentuk 3 dimensi, kemudian disimpan dalam bentuk PDB atau mol2 boleh ya, seperti itu. Oke. Ini adalah pertemuan hari ini untuk prediksi absorpsi menggunakan software yaitu SCF Bio. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.